Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Baitul Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bersyukur dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita sedikit review ya sebelum kita maju lagi untuk melanjutkan kajian kita yang pada malam ini kita mulai mengkaji tentang masa kekhalifahan Umar sebagai penerus dari kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita review sedikit, kita bisa mengetahui kemarin ya betapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq walaupun memerintah hanya sebentar, 2 tahun 3 bulan 10 hari, tapi memiliki pencapaian yang besar. Ini yang namanya produktivitas ya, kinerja yang luar biasa. Walaupun ketika itu ya belum ada departemen kementerian yang kalau sekarang itu banyak banget menteri dan wakilnya, belum ada. Ya, Abu Bakar itu pertama dibantu oleh Umar bin Khattab, ya, dibantu oleh Utsman, dibantu oleh Ali bin Abi Thalib, dan dibantu oleh Abdullah bin Jarrah, ya, sebagai baitul kamilnya. Kalau Umar bin Khattab itu, ya, dengan Utsman dan Ali sebagai penasihat dalam berbagai bidang. Jadi bidang-bidangnya sudah mulai pembagian seperti itu. Juga dengan panglima-panglima yang luar biasa. Jadi belum ada kementerian, tapi kinerja luar biasa. Inilah yang penting ya. Jadi ada 2 sisi, SDM dan sistem. SDM-nya luar biasa, ya. Sistemnya masih sederhana, tapi efektif. Kadang-kadang sistemnya bagus, ya. Itu sebagai satu negara, sistemnya bagus, ya. Kabinetnya bagus, ya. Orang-orangnya cukup banyak. Nah itu. Nah di sini kita belajar bagaimana Islam mencontohkan ya pentingnya SDM yang memang mau berproduktivitas, mau berkinerja. Apakah karena gaji? Berapa besar gajinya Abu Bakar As-Siddiq? Gitu, ya. Justru ketika dia menjadi khalifah, dia jadi miskin. Gitu. Karena waktunya untuk berbisnis digunakan untuk bekerja di pemerintahan sebagai pengabdian itu. Nah ini Islam mencontohkan seperti itu. Saya contohkan lagi misalnya kita kenal Ahmadinejad. Siapa Ahmadinejad? Yang bekas presidennya Iran. Setelah beliau tidak menjadi presiden, dia dapat 2 periode untuk kita menjadi presiden. Dia kembali menjadi dosen, ya. Kemudian kembali naik bus umum. Itu seperti itu. Dulu juga pemimpin-pemimpin Indonesia itu begitu. Itu sampai kakeknya Anies Baswedan itu jadi menteri, gak punya rumah. Dia dipinjemin rumah sama sahabatnya, itu. Gak punya rumah. Dari kaya jadi miskin.
Makanya umat Islam itu perlu belajar sirah, perlu belajar tokoh-tokoh Islam itu bagaimana. Tujuannya itu untuk menjadi inspirasi, menjadi model. Begitu ya, beribadah di dalam menjalankan tugas. Beribadah yang sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas, bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu nilai ibadahnya luar biasa. Bukan berarti ibadahnya sholat, haji, puasa. Justru ibadahnya seorang menteri, ya menjalankan kementeriannya itu sebagai ibadahnya bagaimana. Nah seperti itu. Ya sekali lagi kita lihat apa keunggulan kinerja Abu Bakar. Itu berhasil meredam ancaman dari luar Romawi yang ketika umat Islam mulai tumbuh itu di bawah Romawi. Nah umat Islam itu terancam oleh Romawi dan kota Romawi, sehingga ada pemimpin kabilah yang tadinya tunduk sama Romawi, kemudian ketika dia bertemu dengan Islam, masuk Islam, itu pemimpinnya yang sudah menjadi Islam ditangkap dan dibunuh. Nah makanya Rasulullah itu marah. Makanya mengirimkan pasukan besar yang dipimpin Usama, tapi tidak jadi. Tapi kemudian diteruskan oleh Abu Bakar. Nah ternyata Romawi itu bukan hanya yang mengancam perkembangan Islam di dekat wilayahnya, tapi juga memprovokasi agar memberontak yang kepada Islam. Yang kedua, bagaimana Abu Bakar itu berhasil juga meredam gelombang pemurtadan, gelombang pemberontakan. Itu pemurtadan luar biasa. Ya sekarang juga sebenarnya itu pemurtadan itu luar biasa. Kalau sekarang dikatakan masa pemurtadan tanpa Abu Bakar. Kalau ketika itu pemurtadan ada Abu Bakar yang menyetop, gitu, yang menahan, yang berantas pemurtadan. Kalau sekarang nggak ada Abu Bakarnya, gitu, nggak ada orang yang berupaya untuk mencegah arus pemurtadan, gitu. Baik pemurtadan secara langsung tanpa atau secara perlahan-lahan, tak memanfaatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya Abu Bakar berhasil mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan ya tulisan-tulisan yang berserakan, tidak terurut dan ada di mana-mana, itu dikumpulkan. Itu setelah itu dikumpulkan dengan jaminan ya bahwa itu memang pernah disuruh oleh Rasulullah dan diperlihatkan kepada Rasulullah, ayatnya seperti ini, dan Rasulullah menyetujui. Nah itu, jadi ada sistemnya tuh ketika itu. Ya Zaid bin Sabit itu punya sistem. Sistemnya itu yang pertama yang mengumpulkan itu adalah orang yang memang diperintah oleh Rasulullah untuk menuliskan, dan orang yang disuruh menuliskan itu sudah mengajar kepada Rasulullah. Ini ya Rasulullah, ya. Cuma ketika itu orangnya banyak, bukan Zaid bin Sabit saja. Ya, ada Ali, ada Abu Bakar, ada Utsman, itu juga biasa menulis. Itu. Nah ketika itu, dikumpulkan urutannya. Ini benar, misalnya ini benar, ya, bacakan, diperiksa oleh hafiz, ya, diajukan oleh yang menulis, itu ketat sekali. Itu. Ya, nah setelah itu ditentukan bagaimana Rasulullah diingat ketika mengurutkan itu. Kata Rasulullah, ayat ini dari surat ini letakkan setelah ini, sebelum ini. Terus begitu. Letakkan ayat ini setelah ini, setelah ayat ini sebelum ini. Terus jadi, dan juga sahabat membaca, mendengar bacaan Rasulullah ketika Rasulullah yang mulai, ketika Rasulullah sholat, itu bacanya itu bagaimana urutannya. Nah itu ya diingat oleh para sahabat, dan banyak saksinya, banyak yang sama mengingatnya seperti itu. Ya para sahabat itu sistemnya memang ketika itu kalau mendapatkan ayat yang baru turun, ya dibacakan oleh Rasulullah, mereka
baru terjadi. Nah kemudian juga dicek oleh yang hafal Quran ketika itu, yang hafal banyak sampai selesai. Ya, nah dikumpulkan, disimpan di rumah Abu Bakar, nanti disimpan di rumah Umar, disimpan di rumah Hafsah, nanti baru dilanjutkan lagi prosesnya lebih lanjut. Itu belum jadi mushaf, belum, baru ya media-media yang digunakan untuk menulis itu dikumpulkan, baru diurutkan, gitu, diberi nomor, urutan ini, yang kedua ini, yang ketiga diberi nomor. Gitu. Medianya masih seperti itu, tulang, batu, ya daun lontar dan sebagainya masih seperti itu. Jadi belum jadi buku, belum, itu masih lama itu. Nanti oleh Utsman bin Affan baru dijadikan mushaf, gitu. Nah, itu pun nanti mengalami prosesnya lagi setelah menjadi mushaf, penulisannya itu diperbaiki, diperjelas titik-titiknya, garis-garisnya itu. Nah, tiga. Yang keempat, perluasan kekuasaan juga sudah dilakukan oleh Abu Bakar, perluasan kekuasaan Islam dalam rangka penyebaran Islam, dakwah. Jadi daerah-daerah yang berada di dalam kekuasaan Islam itu jadi lebih sejahtera bedanya. Makanya Islam itu ketika menguasai satu daerah itu bukan dalam rangka menguasai, mengambil kekayaan alamnya, mengambil pajaknya, tidak. Justru ketika dia memerintah di satu wilayah taklukan, itu rakyatnya lebih sejahtera. Itu. Kemudian lebih berkembang, lebih maju, dan merasa lebih nyaman. Makanya banyak ada di antara daerah-daerah yang harus ditinggalkan oleh kekuasaan Islam, itu mereka menolak. Jangan tinggalkan kami. Itu. Ya, kami nanti akan kembali dikuasai oleh penguasa-penguasa zalim. Jangan tinggalkan kami. Itu sampai seperti itu. Kalau kita baca sejarahnya, ya insya Allah kita akan ketemu nanti sejarah itu dalam kajian sirah kita Nabiul ini. Ketika kita memasuki nanti yang Muawiyah, Abbasiyah dan sebagainya, itu akan ketemu seperti itu. Gitu. Nah itu. Nah kemudian yang terakhir yang sangat penting adalah keberhasilan Abu Bakar menyelesaikan suksesi dirinya. Ketika dia harus beralih kepada Umar bin Khattab sebagai penguasa penerusnya, itu termasuk berhasil untuk Abu Bakar. Artinya apa? Ya, kita sudah bicara kemarin. Ya, Abu Bakar ketika sakit, ya sakit Abu Bakar itu pertama ketika cuaca sangat dingin dia mandi. Itu akhirnya kena demam berat selama 15 hari. Yang kedua ditambah dia sebelumnya pernah diracun oleh Yahudi. Itu diberikan makanan kambing ya yang diiris-iris, dia makan berdua dengan sahabatnya Al-Haris. Sampai Al-Haris itu sadar. Itu. Dia khalifah, angkat tangan dari makanan yang kamu pegang itu. Di situ sudah ada bubuk racun. Itu. Yang pengaruhnya itu 1 tahunan. Itu ada ahli-ahli racun itu di Yahudi itu seperti itu. Ya, aku juga sudah memakannya. Mungkin kita akan mati bareng, kata Al-Haris ketika itu. Ya, ternyata benar. Setahun kemudian atau kurang lebih, ya, karena demamnya juga ditambah karena pernah diracun, jadi keluar sebab. Nah, itu ya menyebabkan faktor yang menyebabkan meninggalnya Abu Bakar. Tapi berhasil Rasulullah Abu Bakar itu menyelesaikan suksesi pergantian kepemimpinannya dengan baik. Gitu. Dengan bagaimana caranya? Jadi Abu Bakar itu ketika ada tanda-tanda sakit yang akan berat dia rasakan sebelumnya, dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat dekatnya. Itu. Dia ingin mengangkat Umar, ya, dia lihat Umar begini-begini. Bagaimana menurut para sahabatnya? Ditanya satu-satu. Ya Abdurrahman bin Auf,
Menurut pandanganmu, orang-orang yang pantas akan menjadi pemimpin pengganti itu siapa? Kalau Umar bagaimana? Itu diminta pendapatnya. Kata Abdurrahman bin Auf, kalau dikenal dengan Umar ya khalifah, kalau ditahu, kalau aku memohon pendapatnya bagaimana? Itu sudah disampaikan. Umar itu apa yang dia tampak, apa yang dia sembunyikan itu lebih baik dari apa yang dia tampakkan. Kenapa saya berkata begitu Abdurrahman bin Auf? Karena Umar itu dikenal sahabat-sahabatnya itu keras. Ya, orangnya itu keras, tegas. Nanti bagaimana nih? Itu. Tapi dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, ya Khalifah, apa yang disembunyikan oleh Umar bin Khattab itu lebih baik daripada apa yang dia tampakkan. Beda dengan kebanyakan orang. Orang itu lebih menampakkan seolah-olah kebaikan yang dia tampakkan. Yang dia sembunyikan justru yang tidak baik. Nah kalau Umar itu, kalau pengen tahu tentang Umar, yang dia sembunyikan dari apa yang dia tampakkan itu lebih baik. Ternyata Utsman juga begitu bicaranya. Itu. Ya, Abu Bakar itu bertanya kepada orang-orang Muhajirin, juga bertanya kepada orang-orang Ansor. Itu tokoh-tokoh Ansor. Dan mereka tidak ada masalah kalau seandainya yang diangkat itu adalah Umar bin Khattab. Sampai terakhir sebelumnya belum diajak bicara tuh Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, bagaimana pendapat tentang Umar? Belum ditanya seperti itu. Bagaimana dia khalifah yang akan aku angkat ini? Kata Ali, aku tidak akan terima kecuali Umar. Nah itu. Ya. Aku tidak akan terima yang lain untuk saat ini kecuali Umar. Kontrol. Akhirnya ketika diminta dituliskan wasiatnya Abu Bakar itu oleh Utsman bin Affan, minta dituliskan, tolong tuliskan ya Utsman. Ya bismillah, ya hamdalah, salawat, tuliskan. Ya. Tentang wasiatnya untuk menangkap Umar bin Khattab. Kemudian dibacakan di masjid di depan orang banyak dan tidak ada yang komplain. Cuma ada orang yang bertanya, wahai Khalifah, apa yang akan kamu katakan kalau engkau nanti ditanya oleh Allah di akhirat? Dengan percaya diri Abu Bakar berkata, ya Allah, aku telah memilih orang yang terbaik yang akan pantas untuk melanjutkan apa yang telah aku jalankan. Itu. Ya Allah, bantulah Umar, dukunglah Umar. Nah seperti itu jawaban Abu Bakar. Ya artinya tidak ada masalah. Nah itu kesuksesan, efisien. Ngangkat pemimpin besar, efisien. Kalau sekarang coba biaya luar biasa dikeluarkan untuk mengangkat presiden, presidennya begitu-begitu aja, wakilnya begitu-begitu aja, biayanya prosesnya begitu aja, sistemnya luar biasa, canggih gitu ya, luar biasa tuh sistemnya, ya pengawasannya dan begini-begini, KPU daerah, KPU pusat, KPU daerah, luar biasa. Ijazah masuknya nggak keluar itu. Nah itu. Jadi bagaimana? Yang SDM-nya masalahnya. Sistemnya yang kelihatan canggih, yang di jalannya ternyata ya bagaimana? Umar bin Khattab begitu aja tuh. Tapi berhasil mengangkat pemimpin yang bagus. Itu. Nah itu kesuksesan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah kita lanjutkan. Ya kan kemarin itu terakhir sudah dituliskan oleh Utsman bin Affan, sudah dibacakan. Jadilah gitu. Ya Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Nah yang menarik itu ya apa yang dipesankan oleh Abu Bakar kepada keluarganya ketika nanti kepemimpinan di tangan Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, ya Aisyah, engkau adalah
aku yang lebih aku cintai dari yang lain. Aku sebenarnya sudah menyiapkan kebun buat engkau yang kira-kira itu menghasilkan 20 sak korma. Tapi kemudian aku berpikir lain menjelang saat supaya aku berpikir, tolong rencanaku yang akan aku berikan kebun itu disatukan jadi waris semua. Tuh. Jadi nggak jadi dibagi secara terpisah, ya nggak dihibahkan. Tolong jadikan itu sebagai waris yang akan kau bagikan sesuai dengan ketentuan Allah. Langsung diterima, baik dan laksanakan. Kemudian coba lihat apa harta yang aku miliki. Itu. Ketika aku menjalankan kekhalifahan ini, urusan umat ini, Aisyah melihat ada budak dengan anak-anaknya, ada onta, itu doang. Ada budak yang dimiliki oleh Abu Bakar, ada onta, dilaporkan kepada ayahnya, nanti kau serahkan kepada khalifah yang baru sebaik-baiknya, dan diserahkan oleh Aisyah. Nah, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika menerima peninggalan Abu Bakar yang diserahkan kepada Abu Bakar bin Khattab untuk menjaga sebagai dalam Baitul Mal itu. Ya, semoga Allah memberkahi keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan ini akan melelahkan orang yang menggantinya. Apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan menyerahkan apa yang dia miliki itu dimasukkan ke Baitul Mal, ini akan melelahkan orang yang menggantikannya. Iya, karena apa yang dilakukan itu ya berat mungkin untuk bisa dilakukan oleh Umar bin Khattab nanti. Diserahkan semua hartanya ke Baitul Mal. Itu nggak ada yang dimiliki lagi. Jadi miskin ketika itu Abu Bakar As-Siddiq. Padahal sebelumnya kaya luar biasa. Jadi miskin. Yang dia punya itu tinggal budak dengan anak-anaknya, onta, gitu. Yang sama baju yang dia pakai itu baju-baju kasar, sebagaimana itu baju yang dia biasa dibagikan kepada rakyat dari oleh Abu Bakar dari Baitul Mal. Itu seperti itu. Jadi begitulah peninggalannya. Begitu peninggalan Abu Bakar. Padahal sebelumnya kalau kita lihat kan kayak luar biasa dia sebagai pedagang. Tapi jadinya seperti itu. Makanya kata Umar bin Khattab, apa yang akan dilakukan oleh Abu Bakar ini akan melelahkan bagi penggantinya. Karena akan melakukan seperti itu, akan mengikuti. Itu ada kewajiban untuk mengikuti hal yang dilakukan. Abu Bakar mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, Umar akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Itu seperti itu. Dan selanjutnya dalam masa kekhalifahan. Nah itu. Nah sekarang kita masuk ya tentang siapa Umar. Nah ini kajiannya tentang Umar ya. Bagaimana sebelum kita melihat bagaimana di Umar ketika menjalankan pemerintahan, kita lihat siapa itu Umar. Itu Umar itu namanya Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Rabah bin Ud bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nasab Rasulullah bertemu di Ka'ab, gitu, di kakek keberapa itu bertemu di Ka'ab, gitu. Nasab Rasulullah ya seperti itu. Nah, kapan Umar masuk Islam? Umar masuk Islam itu menarik. Ya nanti kita bicarakan. Umar masuk Islam ketika umat Islam dalam keadaan tertindas, dalam tertekan luar biasa oleh orang-orang Quraisy. Di akhir tahun ke-6 kenabian itu. Ketika itu Umar bin Khattab berusia 27 tahun masuk Islam. Ya, masuk Islamnya Umar bin Khattab ketika dia berusia 27 tahun, masih sangat muda. Kalau Rasulullah lahir di tahun pertama tahun gajah,
ya, kalau Umar di tahun ke-12 atau ke-13 tahun kayaknya. Jadi selisih usia Umar dengan Rasulullah 12 atau 13 tahun. Ada selisih pendapat antara para ahli sirah itu. Ya, kalau dengan Umar bin Abu Bakar kan cuma 3 tahun. Ya, ini 12 atau 13 tahun. Nah, bagaimana kehidupan Umar sebelumnya? Kehidupan Umar sebelumnya itu luar biasa. Gitu. Dia seorang yang pemberani. Dia punya posisi bagus di Quraisy. Jadi Umar itu walaupun masih muda itu berwibawa. Jadi kalau dikatakan kalau ada perselisihan, permasalahan perang di dalam kabilah Quraisy, itu Umar yang ditugaskan menjadi penengahnya, jadi diplomatnya, yang mendamaikannya. Nah itu tugas Umar dan kabilahnya itu seperti itu. Jadi kabilah Bani di Quraisy, kabilah itu kan suku ya, keluarga besar. Di bawahnya itu nanti ada Bani. Nah setiap Bani itu punya posisi-posisi tertentu. Ada yang posisinya sebagai jagoan-jagoan, ada yang posisinya sebagai pedagang-pedagang hebat, ada yang posisinya sebagai panglima-panglima, ada yang posisinya di Quraisy itu sebagai diplomat seperti Umar dari Bani Adi dan sebagainya, itu seperti itu. Jadi ada pembagian tugas. Gitu. Quraisy itu kabilah besar. Di dalamnya itu kan ya terdiri dari berbagai kelompok. Nah kelompok-kelompok itu punya fungsi-fungsi tertentu. Gitu. Ya. Sama juga ya seperti misalnya ada barisan. Kalau perang di Quraisy dari Bani apa yang akan menjadi pemegang bendera? Sudah ada tugasnya. Seperti itu, sudah ada tugasnya. Gitu. Nah, itu dipelihara tuh oleh Quraisy ketika itu. Nah, Umar dari Bani Adi ya itu diplomat yang biasa memisahkan ketika terjadi perselisihan di jalan Quraisy. Kalau ada perang di antara kabilah Quraisy itu yang ikut Umar. Itu selesai, cepat selesai, gitu oleh Umar. Dan Umar ini sejak kecil dididik oleh ayahnya itu Khattab itu sangat keras, ya sangat keras, gitu, ya, luar biasa. Makanya Umar itu jagoan, petarung, ya di kalangan Quraisy itu dia jagoan petarung. Itu nggak sembarangan tuh Umar, ya ditakuti dia, gitu. Makanya yang pertama sangat keras ya di dalam menentang dakwah Rasulullah setelah Abu Lahab itu diantara Umar. Hampir semua sahabat itu pernah kena tangannya Umar. Gitu. Jadi luar biasa di posisi Umar. Perubahannya menjadi Muslim itu luar biasa. Itu nanti kita lihat bagaimana dia menjadi Muslim. Pada satu ketika, ya ini karena Umar itu dikenal garangnya, permenangannya. Cuma kadang-kadang hatinya itu lembut. Itu kadang-kadang tuh dia punya hati yang lembut seperti itu. Yang dia kagumi itu dari umat Islam ketika itu keteguhan umat Islam. Itu ini umat Islam teguhnya luar biasa. Telah mendapatkan tekanan, ujian dan sebagainya. Mereka itu nggak buyar, gitu. Ya, tetap bertahan dengan akidahnya. Itu yang menjadi kekaguman Umar, itu luar biasa. Satu ketika kekaguman itu datang, yaitu ketika para sahabat ada yang mau hijrah ke Habasyah. Itu ada seorang suami istri mau hijrah. Itu. Nah, istrinya itu dengan anak-anaknya ya berjalan di belakang, suaminya di depan. Itu kata Umar, wahai ibu, mau kemana kan? Aku mau hijrah, aku mau ke Habasyah. Gitu. Aku tidak mau terus tersisa oleh orang-orang
Itu ketika dia hati bersihnya itu muncul akan ketangguhan orang-orang muslim. Nah suaminya itu tanya sama istrinya yang dibilang sama Umar, bicara apa kau dengan Umar? Saya terkejut kaget kalau Umar bisa mendoakan kita biar kita ditolong oleh Allah dalam perjalanan ini. Rupanya kau menginginkan Umar masuk Islam ya? Iya, aku menginginkan, aku berharap Umar masuk Islam. Apa kata suaminya? Kalau melihat perilaku Umar selama ini, kalau sudah ada kontak yang masuk Islam, baru dia masuk Islam. Itu artinya apa? Kata suaminya, melihat perlakuan Umar selama ini, kalau ada kontak yang masuk Islam, baru Umar masuk Islam. Kalau nggak ada kontak yang masuk Islam, nggak akan ada yang namanya Umar masuk Islam. Artinya apa? Ya bagi banyak orang ketika itu nggak mungkinlah Umar masuk Islam. Ya orangnya itu kasar, keras, kebenciannya kepada dakwah itu luar biasa, termasuk kepada Rasulullah. Itu kebenciannya itu luar biasa, karena Rasul dianggap sebagai pemecah belah sebelum dia tersentuh dengan Tuhan. Nah, bagaimana peristiwanya di masuk Islam? Itu ada prosesnya. Itu. Jadi prosesnya satu ketika malam-malam, ya, ada saudara perempuan Umar mau lahiran. Biasanya mereka itu berdoa kepada berhala yang ada di Ka'bah. Maka malam-malam itu keluarlah Umar. Ketika dia masuk ke Ka'bah, ada Rasulullah sedang sholat. Nah ketika itu Rasulullah sedang sholat membaca surat Al-Haqqah. Membaca surat Al-Haqqah. Indah sekali itu dia dengar bacaan Rasulullah. Itu. Sehingga dia nggak sempat itu menyentuh berhala-berhala yang dia ingin minta untuk keselamatan saudara perempuannya yang sedang melahirkan. Dia mendengarkan bacaan Rasulullah. Gitu. Nah ketika Rasulullah selesai, ketahuan ada Umar yang sedang mendengarkan dari belakang. Siapa itu? Kan bilang, aku Umar. Kapan kau membiarkan aku siang dan malam selalu kau ikuti aku? Kata Rasulullah. Langsung dia lagi. Apa kata Umar? Itu pengakuan Umar sendiri. Aku takut kalau aku didoakan dengan keburukan oleh Muhammad itu. Aku takut, maka aku lari. Nah, itu sudah tersentuh. Itu sudah tersentuh. Nah, yang kedua, ketika Umar keluar dari rumah dengan pedang terhunus, jalan siang-siang. Ada sahabat yang sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya, bertanya, wahai Umar, mau kemana kau siang-siang begini? Kata Umar, aku ingin membunuh Muhammad. Wahai Umar, kau tidak takut nanti ya dengan pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah? Nah orang itu Bani Zuhrah tuh yang masih hubungannya dekat dengan Bani Hashim. Kau rupanya sudah keluar dari agamamu ya, gitu. Kau berkata seperti itu. Doa itu dia mana? Namanya Nu'aim, ya. Terus dia berjalan, terus diikuti sama lelaki muslim yang sudah masuk Islam menyembunyikan. Wahai Umar, aku ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kamu. Apa itu? Kata Nu'aim, ketahuilah bahwa adikmu dan adik iparmu itu sudah keluar dari agamamu, masuk ke agamanya Muhammad. Apa? Langsung putar balik itu dia. Ya, langsung putar balik, kemudian menuju ke rumah adiknya. Nah, ketika dia sampai di rumah adiknya, dia sempat mendengar Khabbab bin Arad membacakan surat Thaha. Didengar. Maka kemudian pintunya didobrak gitu. Ya, dia masuk, apa sedang kau bicarakan? Kata adiknya, biasa, bicara yang rutin, hubungan saya dengan suami itu. Tidak, kau sudah masuk Islam ya? Kau jadi murid Muhammad ya? Gitu.
langsung adik iparnya itu Sisa bin Zaid itu, ya Umar, bagaimana kalau agama di luar agama itu yang benar daripada agama? Langsung menerjang Umar, ya, membanting adik iparnya, langsung di atas perut mau dihajar. Nah, dibela oleh Fatimah, adiknya itu namanya Fatimah. Adiknya itu segera juga menerjang Umar, ya, tapi ditampar wajahnya sampai berdarah. Nah, Umar rupanya selama ini gak pernah dia menyakiti perempuan, apalagi adiknya. Ketika adiknya berdarah, dia diam, terkesima, kaget, menyesal. Itu. Adiknya sampai bilang, wahai Umar, aku sudah masuk Islam. Itu. Kalau ternyata kebenaran ada di luar agamamu, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Umar itu terdiam, ya, terkejut, kaget, menyesal. Kemudian dia mencoba tenang, berikan apa yang kamu baca tadi. Tidak, kata adiknya, kecuali kau najis, kecuali kalau sudah membersihkan diri. Mau berubat, ya, mau kemudian di belakang, ya, mencuci tangan, membasuh mukanya, ya, kemudian datang lagi, baru dikasih. Akan dibaca surat Toha sampai ayat 13, itu nanti kita lihat. Setelah dia baca, dia minta, tunjukkan aku di mana Muhammad berada. Nada suaranya sudah berbeda dari awal. Di mana Muhammad berada? Keluarlah sahabat itu yang tadi bersembunyi ketakutan. Jadi coba kita lihat orang-orang ketakutan sama Umar seperti itu. Yang tadinya dia segera lari, kabur ke belakang, bersembunyi, keluar sahabat bin Arab. Datang menyambut Umar, gembiralah wahai Umar, karena Rasulullah telah berdoa untukmu. Itu ada doanya. Allahumma a'izzal Islam bi Abi Jahlin ibni Hisham atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Aku berharap engkau yang mendapat hidayah yang Umar. Senang Umar seperti itu. Tunjukkan aku di mana Muhammad berada. Maka kata Khabbab bin Arad, pergilah ke kaki bukit Syifa, bukit Syifa. Di sana ada rumah Arqam bin Abil Arqam, beliau ada di sana. Bahkan Umar yang ke sana. Ketika sampai di depan pintu, dia diam aja dulu. Nah, orang-orang tuh takut melihat ada Umar, takut. Kemudian tampillah Hamzah. Hamzah sudah masuk Islam 3 hari sebelumnya. Itu tampil Hamzah sama Talha. Itu mau apa dia? Kalau Allah menghendaki dia baik, dia akan masuk Islam. Kalau dia berbeda dari itu, kita bisa membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Itu. Nah, ketika ada ribut-ribut seperti ini dengan Rasulullah yang ada di dalam yang sedang ajar itu keluar, suruh masuk rumah, katanya masukkan. Dipegang di tangan kanannya oleh Hamzah, yang satu lagi pegang tangan kirinya, biar tidak macam-macam yang jatuh Rasulullah. Ketika Rasulullah datang, dipegang. Ya benar. Apakah kau akan berbuat seperti ini terus? Masuklah Islam ya benar. Langsung bersahadat. Itu. Nah, ketika bersahadat selesai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sahabat yang ada di dalam semuanya bertakbir sekeras-kerasnya. Itu. Dia tadinya bersembunyi di rumah itu biar gak ketahuan, itu jadi ketahuan itu. Oh, di situ rupanya ada Muhammad, ada sahabat-sahabat yang berkumpul. Itu sampai kemana-mana tuh suara terdengar karena begitu kerasnya. Kenapa? Senangnya tuh para sahabat. Itu dengan masuk Islam Umar bin Khattab. Kenapa? Ya, ini karena memang kepribadian Umar yang luar biasa. Gitu. Apalagi sudah ada Hamzah sebelumnya. Ini 2 pasang ini nanti dari situ kata Umar, ya Rasulullah, apakah kita akan menyembunyikan keislaman kita begini terus?
Tidak, ya benar. Ayo kita keluar. Nah, keluar dua barisan, yang satu bersama Umar, yang satu bersama Hamzah. Nggak ada yang jalan itu sekarang. Itu. Ketika dia masuk ke masjid, justru orang-orang Quraisy yang puncak. Biasanya orang-orang Muslim itu yang puncak kalau melihat orang-orang Quraisy yang siap untuk mengganggu. Nah sekarang seperti itu. Nah itu kita lihat betapa pengaruh sholat pribadi itu bisa luar biasa dan bisa. Ya kita lakukan, insya Allah kita lanjutkan. Kita berdoa. Ilahannya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.